segera periksa ke saya, bisa segera saya pasang ring. Aduh. Karena penyakit jantung koroner ini penyakit kronis, jadi dia waktunya tidak terjadi dalam 1 minggu, 1 bulan. Cuman beberapa, fenomena ada orang yang kelihatannya fit, bekerja, ya, mungkin bekerja yang nggak begitu melelahkan, tapi tiba-tiba drop. Faktor stres. Oke. Nah, ini yang biasanya berhubungan dengan pekerjaan. Karena stres ini nanti faktornya banyak sekali, Mhm. multifaktorial. Tadi kayak henti jantung ataupun serangan jantung itu memang, terjadi karena memang sebenarnya kita udah punya, riwayat penyakit jantung ya, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai sobat muda mendunia, ketemu lagi sama Farah hari ini di podcast WM Talk Season 5. Inspirasi muda mendunia. Hai sob, apa kabar? Semoga sobat dalam keadaan sehat ya. Karena kita udah lama banget gak ketemu di podcast ini. Terakhir itu ada di season 4. Semoga sehat-sehat ya sob. Oke, jadi, BTW sobat akhir-akhir ini denger atau baca berita nggak sih soal kasus seseorang meninggal secara mendadak pada saat berolahraga ataupun bahkan saat bekerja? Kalau yang aku baca, sebenarnya hal tersebut itu banyak disebabkan oleh penyakit jantung yang diderita atau adanya, serangan jantung, begitu. Untuk itu, pada episode kali ini kita akan membahas hal tersebut lebih dalam lagi bersama Dr. Gagah Buwana Putra, SPJP sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta, dan dosen favorit di FKIK UMY. Langsung aja ya Sob. Halo dok, Halo, halo. sehat dok? Sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk ya dok sekarang? Iya ini. Persiapan. Banyak bikin kurikulum dan lain-lain. Oke, mungkin boleh disapa dulu dok, sobat muda mendunia yang lagi ada di rumah. Oke, sobat ya panggilannya. Ya, sobat Sobat muda mendunia. mendunia. Betul. Oke, yang di rumah ya. Ini informasinya disimak karena nanti Anda akan bekerja juga dan pastinya olahraga dan juga punya orang tua. Jadi apakah orang tua Anda sehat-sehat saja? Nah, coba disimak ya. Oke, baik dok. Kita langsung aja kali ya dok pembahasan terkait dengan penyakit jantung seperti itu. Memang beberapa waktu lalu ya sob, itu santer diberitakan adanya pelari maraton yang meninggal secara mendadak di ajang atau acara Siksorogo 2025 dok. Tapi sebenarnya kita nggak akan ngebahas itu sih dok. Karena sekarang nih kita akan fokus ke pembahasan kasus seseorang yang sedang atau setelah bekerja tetapi tiba-tiba meninggal akibat serangan jantung. Seperti itu. Karena fenomena ini juga banyak sih aku temukan di berita-berita nasional ataupun regional bahwa mulai dari adanya kasus stres kerja pada perempuan muda yang sempat henti jantung selama 7 menit. Kemudian bahkan ada pekerja yang meninggal saat menjalankan pekerjaannya. Nah sebenarnya kalau dari sisi medis dok, apa sih yang terjadi pada pekerja tersebut? Oke, tadi sempat dibahas soal itu ya, event lari. Betul. Sebenarnya udah sering juga itu kasus-kasus tersebut ya, karena lari, olahraga, terutama yang fisik ya, kegiatan melibatkan fisik ya, itu memang dapat memicu ya serangan jantung. Iya. Ya, satu itu. Yang kedua, kalau kegiatan fisiknya terlalu diforsir, terlalu berat, itu bisa mengganggu kelistrikan jantung sehingga bisa terjadi henti jantung. Jadi ada dua, henti jantung dan serangan jantung itu bisa terjadi pada saat aktivitas fisik yang berlebihan atau pada mereka yang sudah punya potensi, jadi sudah punya bakat lah ya. Oke. Mungkin dari gaya hidupnya yang tidak sehat, mungkin yang usianya sudah lanjut. Nah, itu bisa terjadi. Tetapi kalau di dunia kerja, kasus ini harusnya sih jarang Oke. ya. Tetapi kalau tadi Anda sampaikan kok ada kasus seperti itu. Kenapa? Apakah bekerja itu bisa bikin serangan jantung bahkan sampai dengan meninggal? Itu bisa tidak? Ya jawabannya bisa. Takdir nggak ada yang tahu. Betul. Oke, berarti memang sebenarnya apakah
tadi kayak henti jantung ataupun serangan jantung itu memang terjadi karena memang sebenarnya kita udah punya riwayat penyakit jantung ya dok sebenarnya, atau memang dia tiba-tiba muncul aja gitu? Ya, kalau ngomongin kejadian serangan jantung, henti jantung itu pasti mendadak. Oke. Pasti mendadak, nggak ada rencananya. Ya, biasanya bahkan anaknya biasanya itu dia bertanya-tanya. Pasiennya sendiri yang mengalami sendiri pun bertanya-tanya. Ini kok saya nggak ada keluhan sebelumnya. Ya. Terus kok tiba-tiba divonis serangan jantung, Mm-mm. divonis tiba-tiba henti jantung. Kenapa? Gitu. Mm-mm. Kok bisa seperti itu? Nah, ini karena kalau ada penyakit jantung yang masih ringan, ini ngomongin penyakit jantung koroner ya, penyakit yang penyumbatan lah. Orang awam taunya itu penyumbatan di pembuluh darah jantung. Itu kalau belum signifikan, kalau belum parah, memang nggak ada gejalanya. Oke, ini dok yang sering nggak terlihat gitu oleh masyarakat umum. Iya, makanya untuk bisa mengetahui lebih awal atau istilahnya screening, penapisan itu sangat penting. Oke. Nah, kapan? Ya. Nah, gitu. Sehingga jangan sampai tunggu parah dulu. Mm-mm. Gejala itu baru muncul ketika penyumbatannya sudah signifikan Mm-mm. dan pada saat aktivitas yang berat. Jadi misalnya ada penyumbatan nih, katakanlah 70%. Kita hanya duduk-duduk saja, nggak akan sakit. Tapi begitu lari, Mm-mm. baru terasa sakit. Istirahat sebentar, hilang. Cuma sebentar itu nggak ada 5 menit tuh. Iya. Mungkin sakit otot aja. Itu dia berpikir akan menyepelekan. Iya. Nah, tapi fenomena akhir-akhir ini bahkan yang masih muda-muda itu juga khawatir itu. Ini sakit dada ada. Padahal dia munculnya pada saat duduk, Iya. pada saat istirahat. Dipikir sakit jantung. Jadi membedakan ini penting juga. Ini sakit jantung atau bukan gitu. Nah, kalau yang jantung khasnya pemicunya aktivitas fisik. Oke. Oke, itu apa sih dok biasanya yang akan dirasakan gitu ketika kita aktivitas berat gitu, tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai itu apa? Ya, kalau gejala awal itu sebenarnya ya rasa tidak nyaman di dada, rasa sakit. Tapi kadang-kadang juga kayak di lambung, di perut, di tengah ini ulu hati. Bisa juga seperti dicekik di leher. Oke. Ya, atau punggung, bahu pegel. Tapi kuncinya adalah munculnya saat aktivitas fisik saja. Oke. Dan nggak lama, 5 menit, 10 menit begitu istirahat hilang. Nah, itu adalah gejala awal yang sering diremehkan. Oke. Gitu. Oke, tapi berarti memang sih dok, kadang orang-orang kayak misal ngerasa agak ada sakit di lambungnya segala macam, alah paling ini masuk angin, rasanya kayak masuk angin. Padahal ternyata lebih serius daripada masuk angin. Kalau dipicu aktivitas Aktivitas fisik. fisik. Tapi masalahnya zaman sekarang itu banyak juga yang datang ke saya munculnya pada saat istirahat, bukan pada saat aktivitas. Nah, sehingga kita harus yakinkan ini. Kan seseorang datang dengan kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan. Terus gimana ini? Ya, maka kita pastikan saja dengan pemeriksaan. Jadi screening berikutnya yang bisa kita lakukan selain melihat dari gejala, karena gejala ini sering salah, apalagi kalau orang awam nggak paham gitu ya. Nah, kita perlu tes stres namanya. Nah, ada yang bisa kita lakukan treadmill stress test. Ya, itu lumayan nggak terlalu mahal sih. Ya, kalau ada gejala bahkan bisa di cover oleh BPJS. Ya. Atau mau yang lebih akurat dengan CT scan. Ya, CT scan pembuluh darah koronernya, pembuluh darah jantungnya di CT scan. Cuma ini indikasinya khusus, tidak selalu bisa di cover BPJS sesuai indikasi begitu. Nah, itu bisa dilakukan juga. Nanti ketahuan tuh, wah ternyata normal. Berarti itu karena sebab lain sakit dadanya. Wah ternyata ada penyempitan 50%, berarti belum signifikan. Kalau belum signifikan ya kita nggak perlu tindakan, perbaiki gaya hidup dan obat. Tapi kalau sudah signifikan, maka aliran sudah menurun, sudah terganggu sekali.
Nah, inilah yang berpotensi terjadi serangan jantung ketika Beraktivitas. dipicu oleh aktivitas yang berlebihan, bahkan bisa juga stres emosional, senang berlebihan, marah berlebihan, itu bisa memicu. Nah, jadi kejadian yang Anda sebutkan di awal tadi, misalnya pada saat rapat, Ya. ya, pada saat bekerja di lapangan, pada saat marah, Heeh. ya, pada saat menyanyi lagi asik gitu, adrenalin meningkat, jantung berdegup kencang. Ada penyempitan yang tidak terdeteksi, sudah signifikan, bisa terjadi serangan jantung. Oke, Gitu. benar dok. Jadi ini saya agak bingung gitu dok, karena pertama olahraga bisa serangan jantung, bekerja bisa serangan jantung. Berarti apa kita ya udahlah dok, anak muda sekarang ini kan milih mager aja di rumah lah, udah diem aja, apa itu bisa mengurangi resiko kita terkena serangan jantung dok, mager-mageran itu? Atau malah justru memperparah lagi? Ya, jadi yang kita omongin tadi, Mm-mm. olahraga, bekerja yang dengan emosi, Mm-mm. itu bisa bikin serangan jantung kalau dilihat sudut pandangnya adalah pemicu. Oke. Jadi sudah punya bakat dulu, Oke. atau istilahnya kalau medis itu faktor resiko. Nah, faktor resiko ini kalau kita selama hidup tidak lakukan, karena penyakit jantung koroner ini penyakit kronis, jadi dia waktunya tidak terjadi dalam 1 minggu, 1 bulan, enggak, tapi bertahap, bertahun-tahun, makin lama makin parah, makin parah, makin parah, makin parah. Ketika gaya hidupnya jelek, Contoh dok, gaya hidup jelek seperti apa? rokok, Ah, ya itu asap kok dimasukkan ke tubuh, ya itu aneh itu. Ya, yang berikutnya dari segi makanan, mm-mm. tapi ya sudah tahulah gula yang terlalu tinggi, garam yang terlalu tinggi sehingga bisa hipertensi atau sakit gula. Tapi untuk deteksi awal gaya hidup ya kita bisa bercermin dulu. Lihat perutnya kalau laki-laki, oh buncit, nah, sudah mulai gangguan ini dari faktor makanan. Berarti dia tidak bisa mengolah energi makanan dengan baik. Oke. Kalau perempuan, Mm-mm. lengannya, lengan Anda sudah mulai melebar, Mm. ya lemak. Nah, atau mungkin di pinggang, Oke. pinggul. Nah, itu. Nah, disitulah cermin penting ya. Oke. Nah, itu. Nah, yang ketiga adalah faktor stres. Oke. Nah, ini yang biasanya berhubungan dengan pekerjaan. Karena stres ini nanti faktornya banyak sekali, multifaktorial. Coping, usaha untuk mengakomodir stres ini setiap orang berbeda, tapi mayoritas akomodasinya adalah dengan makan. Oh, Jadi pelariannya ke makan. pelariannya kemana-mana Iya. gitu ya. Jadi itulah, jadi tidak secara langsung Mm-mm. berpengaruh terhadap penyakit jantung. Nah, yang keempat juga masalah di pekerjaan juga, yaitu kalau kita pekerjaannya tidak banyak bergerak. Oke. Karena dari makanan yang kita makan tadi harusnya kan dipakai itu energinya. Mm-mm. Lah kalau tidak banyak bergerak gimana? Ya. Ya akan numpuk. Nah, kerjaan zaman sekarang dengan teknologi yang makin canggih, ya kayak sekarang ini, Ya, duduk, ya. ya duduk itu sampai kapan? Gitu. Ya. Aktivitas di luarnya sedikit, banyak berdiam diri di dalam kantor. Nah, itu akan berkontribusi juga terbentuk nanti penyakit jantung koroner di kemudian hari. Sekarang belum. Ya, Oke. Ha-ha. itu. Oke, nah berarti memang cara tahunya apakah kita punya faktor pembawa atau enggak adalah cek. Ya, Kesehatan. cek. Itu di umur berapa dok? Dokter sarankan untuk kita melakukan cek kesehatan supaya tidak terlambat. Ya, jadi kalau Anda acuh banget, Heeh. gitu, acuh banget, itu udahlah nanti saya masih muda gitu ya. Udah nanti aja kalau sudah deket-deket tua. Ya, usia laki-laki di atas 40 tahun dah. Itu deh, gitu loh. Perempuan setelah menopause deh, gitu. Silakan Anda cek laborat, silakan Anda cek EKG, Anda cek treadmill stress test yang saya bilang tadi. Ya, itu boleh. Ya, tetapi kalau Anda itu ingin biar penyakit ini itu tidak terjadi dari usia muda harus dicek.
harus berusaha. Gampang, bercermin. Oke. Oh, berat badannya overweight, ya berlebih atau malah obesitas. Ya itu Anda menabung penyakit nanti. Gitu. Bukan sekarang. Nah, sehingga ketika Anda sadar, ya mungkin semoga ya dari ngobrol ini, lihat video ini sadar, Anda akan merubah gaya hidup Anda untuk supaya di kemudian hari tidak sakit jantung. Ya. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Saya masih praktek, nanti kan bisa jadi pasien saya. Waduh, Sob. Kerjaan saya itu. Perokok yang obesitas on Ya, the way. makanya saya Gagah. enggak terlalu kencang untuk ayo stop merokok dan lain-lain. Nah, enggak, itu calon pasien saya. Ya. Ngapain gitu? Tidak masuk akal saya menyuruh mereka berhenti merokok, itu tidak masuk akal. Karena kalau dia merokok kan bisa jadi pemasukan saya gitu. Itu tidak logis. Betul Dok. Oke. Ya. Jadi memang kalau kita konteksnya pekerjaan ya Dok sekarang. Oke. Stres itu ya memicu dengan tanda kutip memang ada bawaan ya Dok. Memang sudah ada bawaan ataupun riwayat penyakit jantung seperti itu, benar? Ya bukan bawaan sih, bakat. Bakat, Faktor ya. resiko. Jadi sudah orangnya gemuk, ya, kerjaannya cuma duduk-duduk, olahraga jarang, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi. Nah, belum pernah check up, terus rapat marah-marah. Ternyata tanpa dia ketahui ada penyempitan di pembuluh darahnya. Robeklah penyempitan itu. Jadi plak itu, kolesterol itu yang menyempit itu bentuknya seperti kayak bisul gitu loh. Nah itu ketika denyut jantung terlalu terkencang, pecah. Nah, bikin penggumpalan darah di situ yang tadinya masih bisa dialiri darah karena penyempitannya 70-80%. Karena ada gumpalan darah jadi 100%. Jantung sama sekali nggak dapat aliran darah di pembuluh darahnya. Akibatnya sakit. Nah, itu bisa meninggal mendadak. Itu yang kita sebut serangan jantung. Jadi stres yang Anda bilang tadi, kerja yang marah-marah, yang dengan emosi tinggi. Emosi itu bisa senang, bisa sedih, bisa marah. Ya, semua itu bisa memicu jantung berdenyut cepat. Nah, itu bisa memicu serangan jantung bagi kelompok yang beresiko. Kalau nggak ada resikonya kemungkinannya kecil. Ya. Oke, baik Dok. Terus pertanyaan selanjutnya adalah kita kan ini saya contohnya ini kan usia produktif ya Dok, lagi semangatnya bekerja, mungkin melakukan berbagai hal segala macam. Kadang kita tuh ngerasa ya udah wajar namanya kerja. Cuman beberapa fenomena ada orang yang kredit, mungkin bekerja yang nggak begitu melelahkan, tapi tiba-tiba drop serangan jantung. Nah, gimana itu Dok? Ya, tadi lingkungan kerjanya bagaimana? Bekerja dan lain-lain di kantor, jarang bergerak. Kantornya di lantai atas. Tadi naik ke atas ini lantai 4. Lift atau tangga? Lift. Nah, itu gimana itu? Lift. Jadi gaya hidup. Itulah makanya kita menjalani hidup tuh gayanya bagaimana? Apakah banyak aktivitas fisik atau sedikit aktivitas fisik? Makin sedikit resiko makin tinggi. Makin banyak aktivitas makin bagus. Yang kedua, dari makanan. Ya, makanan kita itu bisa diproses semua enggak oleh tubuh kita? Ya, tidak ada yang mubazir. Ya. Kalau kita kan istilahnya kan makan mubazir itu kan sisa di meja harus dihabiskan gitu ya. Kalau saya maksudnya mubazir itu makanan yang kita makan terserap atau enggak? Nah, kalau enggak terserap, tubuh itu bingung. Mau ditaruh mana ini ya? Ditaruh di lemak-lemak itulah. Ya. Dan itu kita berpikir, kesalahan berpikir yang paling sering adalah kalau hari ini kita makan, misalnya makan nih karena kerjaan banyak, ya toh baru sempat makan jam 9, jam 10 malam. Itu makan untuk apa? Setelah itu tidur. Padahal makan itu masukkan energi. Itu yang sering terjadi masuk akal. Dan ketika pagi harinya bangun, ya toh makan lagi. Untuk apa? Yang semalam aja belum dipakai gitu. Nah, karena merasa setiap hari baru mulai dari nol lagi energi kita. Enggak, sisa energi yang tadi malam itu masih ada dan tidak terpakai. Akhirnya itu diulang-ulang terus tiap hari. Numpuk. Nah, ketika menumpuk, ya akhirnya seseorang menjadi obesitas, seseorang menjadi
penyakit, nanti akhirnya sakit di kemudian hari. Itu gaya hidup. Ya. Nah, yang ketiga terakhir tadi adalah asap rokok. Ya, ini ada nikotinnya. Ini ngomongin jantung, kita nggak ngomongin yang lain, nggak ngomongin kanker, nggak ngomongin penyakit paru, tapi dari sudut pandang saya sebagai dokter spesialis jantung pembuluh darah, asap rokok nikotin itu akan merusak secara langsung dinding pembuluh darah yang harusnya kolesterol itu nggak bisa nempel. Tapi karena dindingnya rusak, kolesterol bisa nempel. Kolesterol masuk, menyelip di sana, bikin semacam gundukan bisul. Oke. Nah, pembuluh darah itu sayangnya bentuknya seperti pipa. Kalau ada bisul di dalam sana, diameternya, lumennya, ya, menyempit. Ya. Nah, kalau menyempit, alirannya nanti makin rendah. Ya, begitu kira-kira. Oke, baik Sobat Muda Mendunia. Jadi seusia kita walaupun produktif, jangan lupa olahraga dan menjaga makanan yang masuk ke tubuh kita. Karena ya makanan yang masuk ke tubuh kita akan terserap, tapi lemak-lemak yang di tubuh kita juga perlu dikeluarkan. Salah satunya dengan cara berolahraga. Biasanya kalau berolahraga tuh jalan kaki ya dok, efektif. Yang penting konsisten. Oke. Nah, konsisten itu bagaimana? Itu prinsip. Mm-mm. Nah, kalau bisa sesuaikan dengan kondisi aja. Kalau Anda hanya punya waktu 30 menit aja tiap hari yang bisa untuk dialokasikan olahraga, ya pilih olahraga yang bisa Anda lakukan 30 menit itu. Kalau olahraga yang Anda maksud adalah paddle, 30 menit ya belum selesai gitu. Ya toh, Bener. harus dandan dulu kan. Sekarang kan paddle harus posting ya toh. Kalau nggak diposting belum paddle gitu. Itu kasih makan media sosial dong istilahnya. Nah, jadi kalau saya, apalagi saya kan sempat cedera ya kakinya karena futsal. Jadi saya olahraganya adalah jalan kaki. Oke. Jalan kaki aja, jalan cepat 30 menit tiap hari. Tidak pernah bolos. Awal-awal nggak kuat. Ya. Ya, dulu kan saya sempat berat badannya 90 kilo. Tapi sekarang udah normal Sekarang sih, kalau 60-an ini. kilo Ya. gitu ya. Nggak kuat gitu. Mm-mm. Nggak kuat. Nah, terus gimana? 10 menit berhenti, 10 menit berhenti. Ya dirutinkan, lama-lama kuat. Oke. Nah, ketika sudah kuat, kok terlalu ringan ya? Karena dulu jalan udah agak sesak gitu, napasnya Ngos-ngosan. ngos-ngosan. Mm-mm. Nah, saya tambah beban. Beban di tangan kanan dan kiri. Ya. Nah, sehingga 30 menit tetap efektif. Hmm. Nah, gitu. Jadi disesuaikan kekuatan tubuh. Kalau masih awal-awal ya pakai berhenti-berhenti nggak apa-apa. Yang penting konsisten di 30 menit itu gampang. Melakukan hal itu gampang. Tapi kalau Anda lebih suka jogging, silakan jogging. Anda lebih suka berenang, silakan berenang. Anda lebih suka bersepeda untuk mendapatkan manfaat yang sama dengan jalan tadi atau jogging tadi, sepedanya sejam. Ada nggak waktunya? Punya nggak sepedanya? Nah, kalau nggak ada, cari yang bisa konsisten lakukan. Kalau bisa setiap hari, minimal dalam seminggu 5 kali. Nah, jadi ada waktu bolos. Ya. Itu 2 hari baru rest day. ngomongin olahraga untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, kalau mau menjaga kesehatan yang lain, karena kan tambah tua, di atas usia 30 itu masa otot kita mulai hilang. Betul. Ada istilahnya tua renta. Ya, tua renta itu gimana toh? Orang tua tapi gampang patah tulang, gampang jatuh. Oke. Akhirnya nanti pakai kursi roda. Nah, itu tua renta itu kayak gitu. Nah, tapi Anda juga bisa lihat ada yang usianya 80, 90 masih jalan masih bagus. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah tadi aktivitas olahraga fisiknya, masa otot. Oke. Jadi Anda luangkan kalau pengen tidak seperti itu, terutama perempuan. Oke. Terutama perempuan itu supaya tetap ototnya bagus harus angkat beban. Ya 2 hari sekali nggak apa-apa, luangkan waktu 30 menit. Nah, gitu. Kalau Kira-kira angkat- gitu. Oke, kalau angkat beban kan nggak harus ke gym ya dok? Kayak Ini barbel atau gimana gitu? ini yang fungsional aja. Oke. Jadi silakan pakai barbel, angkat begini atau yang tadi jalan cepat pakai beban itu juga bisa. Squat, push up. Ya toh. Kalau belum bisa push up di tanah, kita bisa push up di tembok. Ya. Ya, ada banyak cara. Squat murah sekali. Ya. Jadi tidak harus di gym. Tapi kalau memang mau membentuk badan, ya Ya. ke gym karena nanti pada suatu saat beban itu jadi terasa lebih ringan. Ya, jadi
Kalau kita beli sendiri jadi mahal jatuhnya. Bener. Dan tidak konsisten juga. Jadi nambah bebannya di gym itu untuk membentuk badan, nambah massa otot lebih. Nah, gitu kira-kira. Oke dok. Nah kalau kita bekerja nih dok, itu kan pasti ada rasa capek. Iyalah. Pasti. Nah capek seperti apa sih dok yang bisa dikatakan berbahaya untuk jantung? Capek yang bagaimana yang berbahaya untuk jantung? Jadi kalau jantung sih dia kayaknya sih nggak kenal capek gitu ya. Oh, oke. Ya, karena kalau jantung capek istirahat, orangnya juga istirahat. Gitu. Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dok. Iya. Jadi kalau apa ya berarti capek yang berbahaya untuk jantung? Mungkin adalah ketika diforsir saja. Jadi bagaimana? Kapan jantung itu diforsir? Ya, karena untuk jantung berdenyut itu di jantung itu ada listriknya. Nah, listrik inilah, pasokan listrik inilah yang diatur oleh yang kita sebut elektrolit. Nah, ketika Anda melakukan kegiatan olahraga, bekerja yang sangat capek, lupa minum, lupa makan. Oke. Nah, kebutuhan elektrolitnya tidak dipenuhi. Nah, itulah yang bisa memicu henti jantung dari sudut pandang listrik. Lalu kalau hubungannya dengan penyakit jantung koroner yang serangan jantung, ya, kalau penyakit jantung koroner nanti arahnya ke serangan jantung. Ya. Nah itu ya capek ini akan bikin stres. Nah ketika stres denyut jantung meningkat, kalau sudah punya bakat, sudah punya faktor resiko tadi, ya bisa serangan jantung. Jadi yang kalau bisa ya jangan capek istirahat lah. Ya, sewajarnya aja. Oke. Sewajarnya orang bekerja. Oke, baik dok. Kalau bisa kita simpulkan nih dok, langkah sederhana bagaimana sih yang bisa dokter Gagas sarankan kepada sobat muda mendunia untuk tetap menjaga kesehatan tubuhnya, terutama untuk kesehatan jantung. Walaupun saya kasih saran sekarang, ya paling hanya sekian persen yang melakukan. Saran pertama, naik kantor pakai tangga. Udahlah itu nggak ada itu yang melakukan 1-2 orang aja. Yang kedua, setiap habis mandi bercermin dan timbang badan. Malah jadi overthinking ya toh. Aduh malah nggak pede ya toh. Padahal itu penting untuk melihat itu prosesnya ya, nggak usah tiap hari deh, seminggu sekali juga boleh. Ya, sehingga merubah ya. Dan ya konsisten untuk gaya hidup ya. Stop minum manis. Ya, budaya minum manis itu hilangkan. Saya berhenti minum manis juga proses kok. Dulu yang waktu gemuk itu ya karena saya minum manis. Ya, menghilangkan kecanduan manis itu aja saya butuh 2-3 bulan. Kita pakai stepnya, kita kasih stevia dulu untuk ganti manis. Baru bisa, karena manisnya stevia agak beda dengan gula gitu. Nah, terus tidak ngemil. Bisa nggak itu? Apalagi di Jogja, minta ampun susah banget. Nah, jadi kalau mau ngemil makan yang manis dan lain-lain tadi, di jam makan. Jadi pagi, siang, sore ke malam. Jangan makan terlalu malam. Gitu. Kalau sudah terlalu malam ya jangan makan. Untuk apa? Jadi hidup bukan hidup untuk makan. Tapi makan untuk hidup. Jadi makan itu untuk kebutuhan hidup. Bukan, wah saya mumpung masih hidup, masih sehat, makan semuanya. Nah itu kan berbeda tujuannya. Ya itu. Oke sob, jadi memang menjaga kesehatan jantung itu penting. Kalau enggak nanti bisa jadi pasiennya dokter Gaga. Oke, baik. Jadi dari podcast ini aku sendiri jadi bisa mulai merenungkan lah untuk kesehatan jantung diri sendiri juga. Jadi yang pertama adalah kita harus check up. Jangan cuman check up kalau udah ngerasa badannya gak enak. Kemudian kuncinya adalah konsisten, gaya hidup sehat. Oke, jadi jangan takut juga sob kalau misal nanti harus melakukan check up rutin yang direkomendasikan oleh dokter. Karena bagaimanapun juga check up rutin itu bisa dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Murah kok. Beli cermin sama timbangan. Betul, beli cermin dan timbangan, betul. Iya. Kalau masih muda, kalau sudah tambah tua,
bisa nanti rutin 3 bulan sekali cek gula darah, tekanan darah. Ya. Itu udah di usia 30-an ke atas, 40-an ke atas, tambahin itu. Nah, nanti kalau sudah punya faktor resiko, aduh baru tahu sekarang kemarin-kemarin saya merokok. Ya sudah, nanti usia 40 treadmill stress test atau CT scan. Nah, kan udah terlanjur. Ya kan kita belum punya mesin waktu toh. Ya. Nah, ya sudah lah. Papa. Kok ada? Segera periksa ke saya, bisa segera saya pasang ring. Aduh. Loh, supaya alirannya lancar. Iya. Lalu gaya hidupnya bagus. Iya. Ya, supaya nggak menyempit lagi. Betul. Gitu. Oke, berarti sob untuk kaum mendang-mending generasi muda kayak kita gini, ya bolehlah beli timbangan dan bercermin setiap bangun tidur. Untuk tahu nih kira-kira berarti kita udah over atau belum kayak gitu, karena itu pasti memperparah ataupun bisa menyebabkan penyakit jantung seperti itu. Nantinya bertahun-tahun kemudian. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Gaga. Iya. Udah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di podcast kita kali ini. Terima kasih juga untuk Sobat Muda Mendunia yang udah nonton kita di episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen kira-kira topik apa yang bisa kita bahas lebih dalam lagi di episode selanjutnya. Bye Sob, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.